Oh, Heeh, jam pagi berangkat tuh kan jam 6. nggih. Mhm, mmm. Jam Jadi 6. kalau hari hari lain Senin sampai Kamis tuh kan balik dari Amuntai ke Berabai itu 4:30 baru nyampe ke rumah Berabai. Jam 3 kan pulang. Mhm. Kalau hari Jumat ini Nah, tes kalau hari mesinnya lagi, Jumat Kak, ya? nggih cepat pulangnya. Heeh. Oh, jadi kalau misalkan kisaran jam 2, misalnya selain hari Jumat agak susah ya? Kesorean Nggih, nanti ya? heeh, Oh. jam 4:30 baru nyampe. Oh, Hmm, nggih nggih. nggih. Nggih, nggak apa-apa Nggih, nanti iya, kita nanti kondisikan aja, Kak, untuk jadwalnya nggih. nanti dan Iya, terima kasih dulu, Kak. nggih, sama-sama, Kak. Kak Amriah, gimana Kak Amriah? Sehat aja Kak Amriah? Alhamdulillah sehat semuanya. Ini baru 1, 2, 3, 4 orang baru. Sambil kita nunggu yang lain nggih, sebentar ulun sambil menyiapkan materinya. Iya, silakan. Nggih. Ahmad. Terkait LMS ada masalah kah? Aman aja kah? Aman aja. Rasanya ini Eh, operator yang main ini. jadi di LMS itu Kak, kalau kita sering buka kan nanti berubah jadi hijau centang. Jadi tapi kalau Iya. kita nggak ngeklik ke bab berikutnya nanti halaman selanjutnya nggak Mhm. terbuka. Jadi Oh, kita sering-sering buka Kak. Nanti misalkan nggih. hari ini misalnya kita Zoom Meet Kak ya. Nah Iya. nanti hari sebelumnya itu kakak-kakak itu sudah membuka LMS untuk mempelajari bahan. Oh ini silakan Kak Modelnya Agus. Silakan Kak Agus. Jadi, sehari sebelum kita Zoom atau paginya pian sudah membacai materi-materinya, jadi kita tinggal diskusi di saat, Zoom ini, Kak. Itu sih mekanismenya, tapi mungkin kalau nggak sempet ya nggak apa-apa, nggak memaksakan, tapi paling tidak ada gambarannya bahwa materinya seperti ini loh yang akan kita pelajari di Zoom nanti, seperti itu, Kak. Untuk tugas, ulun cek itu sudah hampir semua mengumpul, ada sih beberapa yang belum, Kak Ahmad tadi kemarin belum, untuk Kak Ahmad Syafi'i sudah, Kak Supiani sudah, Kak Amriah sudah, Kak Domingus sudah, Kak Hanafi juga sudah, dan Kak Agus juga sudah. Kak Yusda juga sudah ya. Jadi alhamdulillah sudah banyak yang mengirim. Tinggal nanti tugasnya mungkin seperti itu Kak, untuk selanjutnya ada beberapa yang mengirim file atau mungkin nanti berupa link YouTube dan sebagainya. Rata-rata ada sudah punya YouTube Kak? Atau medsos mungkin? Belum. Nah nanti kayak kita bikin video pembelajaran yang 30 menit itu kan bisa pian nanti share di YouTube itu Kak. Jadi pian ngumpulkan di LMS-nya berupa link YouTube aja, jadi nggak banyak apa lebih mudah gitu Kak. Oke, kita sambil mulai aja sudah jam 2 ya, sambil mudahan yang lain segera menyusul nanti. Ulun buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali tatap maya yang ketiga. Ini tentang sebentar Kak, ulun bukakan. Pembelajaran pemahaman sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, jadi di dalam pembelajaran PJOK itu kita nanti ada seperti mendata ya Kak, aset atau kekuatan dan mungkin ada juga namanya kelemahan yang terjadi pada lingkungan atau diri kita. Jadi kita bisa mendata dan mengetahuinya Kak. Selamat bergabung Kak Ahmad.
Ulun share screen untuk modulnya ya Kak. Oh iya, maaf lupa kita berdoa dulu. Astagfirullah lupa. Untuk kali ini ulun mintakan kepada Kak Ahmad Syafi'i untuk memimpin doa. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi hari ini, marilah kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai, alhamdulillah. Pak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Ahmad Syafi'i yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan sampai selesai nantinya bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk Kak Ahmad Supiani, semoga cepat sehat. Kemudian banyak istirahat juga Kak. Enggak apa-apa kalau masuk di kelas tutup kamera, enggak apa-apa sambil istirahat. Yang penting ada konfirmasi dari Kian. Dan kami mendoakan untuk Kak Supiani semoga cepat sehat, G. Ya, ulun share screen dulu. Ya, selamat bergabung Kak Yusda. Dulu sambil absen dulu nggih. Nah, itu keluar. Jadi untuk kehadiran selalu mengingatkan itu ada poin-poinnya. Jadi diharapkan kehadiran sepenuhnya Kak, karena ada poin-poin yang di dalam itu terbuat selain tugas-tugasnya Kak. Iya. Baik, untuk hari ini yang pertama yaitu modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia untuk kita semua. Nah, selalu diingatkan kesepakatan bersama kamera, kemudian mematikan mikrofon apabila tidak dalam sedang berbicara, kemudian hadir seutuhnya bersama dan memaksimalkan fitur chat yang ada di kolom chat Kak ya. Kemudian klik raise hand apabila ada yang ingin bertanya. Kemudian gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Adakah yang perlu ditambahkan Kak untuk kesempatan bersama? Silakan raise hand. Atau cukup untuk yang kesepakatan bersamanya Kak? Ya, cukup aja, cukup. Oke, baik. Nah, untuk misalkan Pian perlu minuman di samping atau makanan ringan boleh saja Kak. Yang penting tidak makan berat aja. Kayak misalkan cemilan-cemilan enggak apa-apa. Kalau Pian jadi nggak terlalu jauh mengambil, taruh aja di samping, nggak jadi masalah Kak ya. Jadi santai saja. Kemudian kemarin kita sudah ice breaking Kak Domingus sama Kak Ahmad. Hari ini saya minta satu orang untuk ice breaking-nya mengenai pengalaman mengajar udah berapa lama, kemudian kuliahnya di mana dan asal Pian berada. Oke, kali ini ulun mintakan kepada Kak Yusda untuk ice breaking-nya. Silakan Kak Yusda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Pertama-tama mungkin saya ingin profil diri ya. Jadi nama Yusda Wahyudi, kelahiran di Amuntai. Jadi sampai sekolah, kuliah dan kerja juga di Amuntai, Hulu Sungai Utara. Jadi tamat sekolah SMA itu tahun 97.
melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, JPOK ya, tahun 97 dan lulus tahun 2002. Nah, di tahun 2002 itu kita sempat mengabdi di sekolah ya honor 1 tahun kurang lebih di SMP Negeri 4 Amuntai. Habis itu guru bantu pada tahun 2003 dan juga ditempatkan di SMP Negeri 4 Amuntai. Habis itu ikut pegawai negeri sipil ujian negeri sipil yaitu database angkatan pertama pada tahun 2006 dan sampai sekarang ditempatkan di SMP Negeri 2 Amuntai. Jadi kurang lebih bekerja sebagai guru olahraga hampir 21 tahun kurang lebih ya. Nah, jadi kira-kira itulah perjalanan karir kita sebagai guru olahraga. Jadi dari PNS sampai sekarang belum ada mutasi, hanya dari guru bantu ke PNS yang pindah tugas atau pindah sekolah. Kira-kira itu saja Kak profil untuk karir kita di Hulu Sungai Utara ini. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Kak Yusda. Applause dulu untuk Kak Yusda. Luar biasa, 21 tahun tadi ya, pengalaman Ya, yang kurang lebih. banyak sekali pastinya. Dan bahkan ada guru beliau ya Kak Ahmad ya. Masya Allah, sehat semua. Iya, Pak Ahmad ini senior atau guru kita waktu SMP, Pak. Iya. Oh, enggak, alhamdulillah terkumpul kembali nggih di kelas Iya. ini. Walaupun sudah banyak pengalaman, masih bergabung di dalam PKG, luar biasa Kak. Terima kasih Kak Yusda sekali lagi atas ice breaking-nya yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa. Nanti untuk teman-teman berikutnya baru kita kakak-kakak yang lain. Baik, kita lanjut. Nah, kemana hari ini? Tujuan kita yaitu tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian untuk capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, jadi di guru di sini diharapkan memiliki pendekatan berbasis aset. Selanjutnya, tujuan capaian umum modul yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian capaian pelajaran khusus atau modul yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, ini slide selanjutnya. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita hari ini adalah pertama, memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, jadi maksud di sini aset apa yang kita miliki di dalam lingkungan kita, mungkin diri atau alat atau sebagainya. Jadi nanti ada 7 aset yang akan kita data atau kita pelajari, nanti akan Ulun sampaikan. Nah, ini agenda. Yang pertama, nah tadi pembukaan 5 menit, kemudian yang menit ke 10 menit berikutnya yaitu tentang berpikir berbasis aset atau kekuatan. Kemudian 60 menit berikutnya nanti kita akan berdiskusi melalui kelompok Kak. Jadi nanti Ulun bagikan buat pian melalui bor. Bor itu nanti pian masuk di ruang-ruang, Ulun bagi mungkin dua kelas atau 2 kelompok. Nah, jadi nanti diskusi antara peserta di dalam room yang berbeda. Nanti Ulun arahkan. Nah, ada di situ nanti situasi 3, yaitu tentang pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Kemudian situasi 4, itu menerapkan pendekatan
asset based thinking. Kemudian situasi 5, pemanfaatan aset secara maksimal. Kemudian waktu selanjutnya yaitu memanfaatkan aset yang di satuan pendidikan. Nah, kita data nanti aset-aset yang kita miliki dalam satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian menit kelima penutup, refleksi dan foto bersama. Nah, apa saja agenda atau kegiatan yang akan kita lakukan dalam 2JP hari ini? Nah, jadi 2JP hari ini ya Kak ya, pembelajarannya. Ini ada kata bijak, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Nah, dari Mahatma Gandhi. Baik, kita masuk ke apa berdasarkan proses belajar. Apa pandangan Anda, kakak-kakak, terhadap pendekatan asset based thinking? Apakah kakak-kakak sudah membaca di LMS Kak untuk modul 1.2? Apakah ada sudah yang membaca ya materi sedikit-sedikit lah. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Silakan tuliskan dalam kolom chat. Nggak usah panjang-panjang, yang penting mengenai pendekatan asset based thinking atau berpikir berbasis aset, nah yang ada di sekolah atau di dalam diri kita. Silakan kakak di kolom chat Kak. Yang pian ketahui secara Ya singkat. untuk kalau untuk HP Kak, yang mana yang di ini kan untuk kolom chat? Di situ kemarin titik 3 ada titik 3 Kak, bisa ya, dicoba. titik 3 ya, udah dipencet titik 3. Nggih. Tampilkan teks Kak. Iya, nggih, tampilkan teks. Oh iya. Iya, nggih, terima kasih Kak. Nggih, sama-sama. Dicoba saja Kak. Nah, di LMS yang modul 1.2 itu kita mengenai asset based thinking. Jadi kalau pian mungkin ada membaca sedikit-sedikit bisa mengetahui lah garis besarnya. Jadi pandangan pian terhadap pendekatan asset based thinking itu seperti apa Kak? Silakan di kolom chat. Nggak usah panjang-panjang, intinya saja. Jadi ini berupa aset thinking, aset kekuatan nih Pak ya. Nggih, benar sekali Kak, benar. Iya, terima kasih. Nggih, silakan Kak. Kada bisa ini kan, kada bisa ini. Nggak bisa diklik Kak? Iya. Nanti kalau pian tuliskan saja Kak di buku tulis saja, nanti pian sampaikan secara garis besarnya enggak apa-apa Kak. Kalau memang ada kesulitan dalam mengetik Kak. Iya. Nggih. Ya, ini sudah ada beberapa kakak yang mengisi di kolom chat. Menurut Kak Yusda, berfokus pada potensi, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian untuk Kak Hamria, aset based thinking, tadi tulisannya, adalah aset yang berfokus pada pengembangan diri. Kemudian Kak Supiani, pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki. Kemudian Kak Hanapi,
berfokus pada kekuatan dan potensi siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Kak Domingus sudah menulis di buku? Jadi menurut kita Kak, Oke, silakan Kak Domingus. Yang berhubungan dengan mungkin persiapan kita untuk melaksanakan pembelajaran. Oke. Oh. Iya. Persiapan untuk dalam pembelajaran nggak ya? Untuk melaksanakan pembelajaran kan perlu persiapan. Oke. Baik. Kemudian silakan Kak Yusda yang pian tuliskan Kak, sampaikan sedikit Kak, boleh. Terima kasih Kak Domingus. Iya, sama-sama. Kak Yusda tadi berfokus pada potensi, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki. Yang dimiliki itu misalnya seperti apa Kak? Kak Yusda ada? Atau silakan Kak Hanapi sedikit Kak. Ya, tes. Oh ya. Oh Kak Yusda, enggak, silakan Kak Yusda. Oh ya, terima kasih. Kami tadi menekankan berfokus pada potensi ya. Jadi kalau potensi itu maksudnya mencari tahu apa yang sudah dimiliki dan bagaimana cara kita mengembangkannya. Seperti itu Kak. Iya, terima kasih Kak Ahmad. Pak Kak Yusda. Itu maaf Kak, nama yang di mana? Oh, ini nama anak itu. Nanti kalau bisa nanti diganti aja. Iya. Nanti diganti. Takut saya salah nyebut lagi. Gak apa-apa nanti aja Kak kalau sudah selesai waktu santai Kak. Terima kasih Kak Yusda. Iya. Kemudian silakan satu lagi Kak Hanapi tadi. Iya Kak. Silakan Kak. Fokus kepada potensi siswa masalah dihargai dan termotivasi untuk berkembang Kak. Iya. Terima kasih Kak Hanapi. Jadi menurut Kak Hanapi berfokus pada kekuatan dan potensi yang dimiliki itu baik. Jadi siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Ya, jadi pendapat-pendapat yang pian sampaikan ini tidak ada yang menyatakan bahwa benar atau salah. Jadi menurut pendapat itu sah-sah saja. Jadi kita luangkan aja menurut apa-apa kakak yang bisa disampaikan, sampaikan saja ya Kak ya. Jadi kita nggak ada, oh ini benar, oh ini salah, tidak ada seperti itu. Tapi ini hanya pendapat-pendapat kita. Tapi nanti kita luruskan atau kita samakan persepsinya bagaimana dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Terima kasih. Untuk Kak Agus Rusadi tadi pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki dari apa yang kita tidak miliki. Baik, selanjutnya ini ulun share lagi. Sebentar Kak ya. Nah, kita masuki ke aset atau modal utama yang kita miliki itu apakah pernah mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan kakak-kakak. Setiap satuan pendidikan tentunya memiliki aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan dalam mengembangkan sekolah dan dimanfaatkan bagi proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tetapi apakah pernah diidentifikasi secara mendetail lagi agar dapat lebih diberdayakan? Nah, pada modul kita ini akan mempelajari lebih terperinci apa saja aset atau kekuatan yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Nah, menurut Green dan Haynes tahun 2002, ada 7 aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang dapat dioptimalkan
lagi penggunanya. HINES 2002 dalam aset Wealth and Community Development ada 7 aset utama dalam buku ini. Nah, ini sebentar. Asetnya. Iya. Nah, ini ada gambar 7 aset modal utama. Yang pertama itu ada aset manusia. Kemudian yang kedua ada aset sosial. Kemudian yang ketiga aset politik. Kemudian ada agama atau budaya. Kemudian ada aset fisik. Kemudian ada lingkungan atau alam. Dan aset finansial. Nah, jadi di dalam 7 aset itu ada nanti macam-macamnya ya Kak ya. Misalnya manusia itu apa saja asetnya. Nanti kan kita pelajari satu-satu Kak. Nah, dimasuki yang pertama itu aset manusia. Nah, aset manusia itu kalau yang ada di sekolah itu apa saja menurut kakak-kakak? Iya Kak. Yang pertama Ini silakan siswa. Kak. Yang pertama siswa. Nggih. Nggih. Kemudian kita guru pengajar. Nggih. Nggih. Ada lagi Kak? Mungkin ini semacam pembantu sekolah gitu. Nggih, benar sekali. Jadi ada aset manusia yang ada di sekolah kita yang tentunya yang pertama adalah pimpinan kita ya Kak ya. Kepala sekolah, kemudian ada guru, peserta didik, orang tua, dan juga mungkin pekerja yang lainnya. Nah, di sini disebutkan yang pertama yaitu peserta didik. Nah, memiliki keterampilan yang bisa dimaksimalkan ke arah pengembangannya, bisa mengekspresikan dirinya dan menyadari jasmani bersemayam dalam dirinya dan dapat belajar gerak. Tapi ketika bergerak ia juga belajar. Nah, jadi aset pertama yang di sini disebutkan adalah peserta didik atau siswa kita. Nah, itu yang utamanya. Kemudian yang kedua ada guru PJOK. Nah, ya, yaitu kita sendiri sebagai pengampu guru PJOK memiliki paradigma berpikir berbasis aset atau kekuatan dalam meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Guru PJOK dapat mendorong PJOK sebagai kebutuhan penting bagi setiap anak untuk hidup aktif sepanjang hayat, yang memiliki ide, gagasan, karya inovasi, dan menghadirkan pelajaran yang sesuai kebutuhan belajar peserta didiknya. Nah, kemudian yang ketiga orang tua. Nah, orang tua juga di sini dilibatkan perannya sesuai keterampilan atau profesi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan memperkuat pembelajaran PJOK di sekolah. Orang tua atau anggota keluarga lainnya seperti kakak, kakek, dan lainnya, misalnya memiliki latar belakang sebagai atlet silat. Nah, dapat kita jadikan sebagai pelatih, narasumber, nah sebagai instruktur senam misalnya. Nah, itu jadi sebuah aset juga bagi kita. Jadi tidak hanya kita yang berperan sepenuhnya, tapi kita bisa saling berkolaborasi dengan aset-aset yang ada di sekolah kita, termasuk tadi orang tua, keluarga ya, siswa. Nah, seperti ini wasit sepak bola misalnya menjadi wasit pada pertandingan sepak bola di sekolah kita antar kelas bisa kita pakai, misalkan pelatih badminton atau bulu tangkis. Nah, yang di sini maksudnya kita libatkan ya Kak ya dalam pembelajaran atau kegiatan PJOK. Nah, di sini hanya 3 sebenarnya, banyak kalau aset manusia kan pastinya kepala sekolah bagaimana memberikan kebijakan-kebijakan bagi terjalinnya di lingkungan sekolah kita dengan baik. Nah, pastikan tentunya dengan izin atau program-program yang kepala sekolah buat. Nah, kemudian yang kedua itu aset sosial. Aset sosial di sini suasana sekolah mendukung pelajaran PJOK dibuktikan dengan adanya antusias warga sekolah ikut berperan serta dalam program-program. Nah, misalnya maksudnya di sini adalah misalkan komunitas di sekolah yang bersinergi, bisa sosial masyarakat
yang memberikan dukungan penuh pada program sekolah. Kemudian ada komite. Nah, komite itu kan juga sosial ya Kak ya. Pasti di sekolah-sekolah kita punya komite yang berhubungan dengan orang tua tadi juga. Kemudian aset politik. Nah, ada bisa dijelaskan Kak aset politik itu seperti apa Kak? Mungkin ada yang sudah membaca. Silakan raise hand kalau ada tanggapannya untuk aset politik. Seperti apa kira-kira kalau aset politik? Ada Kak? Nah, di sini mungkin aset itu politik. oh ya. Silakan Kak. Ya, mungkin itu kaitannya dengan kebijakan pemerintah, Kak. Iya. Ya, mungkin kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Mungkin misalnya kalau ada surat keputusan dari Dinas Pendidikan atau dari surat keputusan Bupati yang mengarah kepada sekolah, mungkin itu Kak yang kaitannya dengan politik kalau tidak salah ya. Iya. Ya, kira-kira. Iya, benar sekali Kak. Yusda, itu ada hubungannya dengan kedinasan juga, misalkan dari surat dinas bupati, kedinasan lain-lainnya, itu juga yang pasti berhubungan dengan sekolah kita. Nah, di sini disebutkan kebijakan atau kekuasaan, bisa juga kepala sekolah ini bukan aset manusianya ya, tapi di sini adalah kebijakan kepala sekolah yang digunakan untuk mengakomodir kepentingan warga sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, itu dalam lingkup sekolah kita. Kalau pihak luar mungkin ya tadi dari dinas terkait, bupati dan lain sebagainya, atau kecamatan, mungkin kan pasti ada edaran atau sebagainya, pasti ada di situ terpaut juga. Nah, pembelajaran yang kemudian selanjutnya itu ada aset lingkungan. Nah, apa yang ditangkap kira-kira kalau aset lingkungan atau alam? Aset lingkungan. Nah, di sini bisa dengan alun-alun atau taman kota atau gor, ini itu yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita, Kak. Misalkan yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan olahraga. Kemudian sebentar. Ini belum stop-start dulu. Ya, kita kembali yang ke modul. Ya, jadi 7 aset tadi ada 7 nggih yang ulun sebutkan tadi. Ini ada lagi tadi belum tersampaikan. Nah, kemudian ini yang di modul tidak semua aset ditampilkan, ulun secara lisan saja saya sampaikan ya Kak. Kemudian ada modal agama atau budaya. Nah, di sana mungkin aset yang kita gunakan misalkan kegiatan zuhur berjamaah, kemudian mengaji dalam setiap paginya. Nah, itu termasuk dalam aset-aset agama. Kemudian kalau modal fisik, nah itu seperti gedung kelas, lapangan yang bisa kita pakai. Nah, itu termasuk aset fisik ya Kak ya.
kamar mandi, jaringan listrik, kemudian pagar dan lain sebagainya itu termasuk dalam aset fisik. Kemudian ada tadi lingkungan sudah, kemudian yang 7 aset finansial, modal finansial. Seperti apa itu Kak kalau finansial? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan raise hand. Kalau dalam aset finansial itu Kak. Seperti apa kalau aset finansial? Kak Hamriah, silakan Kak Hamriah. Suaranya belum keluar Kak. Di mana Kak aset finansial? Ya, aset finansial di sini. Oh, silakan Kak Domingus. Oh iya, nggih. Iya Kak, terima kasih. Nggih. Nah, mungkin di sini menurut kami untuk aset finansial masalah pengelolaan keuangan sekolah mungkin Kak. Nggih. Iya. Ya, benar sekali. Terima kasih Kak Domingus. Iya. Jadi kalau finansial pasti kan berhubungan dengan dana atau keuangan ya. Jadi bisa di sini dana BOS yang bantuan personal sekolah itu termasuk aset juga Kak ya, aset finansial. Kemudian bantuan PIP ya atau yang untuk beasiswa anak itu juga termasuk dalam aset finansial juga. Kemudian ada DAK atau dana alokasi khusus. Nah, itu juga termasuk dalam aset finansial. Iya, jadi 7 aset itu pasti pian sudah terlihat gambarannya, oh sekolah saya ada punya aset ini, ada manusia dan lain sebagainya tadi 7, bisa nanti kita tugas berikutnya itu nanti ada mendata Kak ya di sekolah masing-masing. Oke, slide selanjutnya aset based thinking tadi sudah dijelaskan yaitu aset yang kita miliki yang bisa kita manfaatkan dengan baik di sekolah. Keistimewaannya pasti akan menunjang dalam program-program atau pelaksanaan yang kita sudah rencanakan, oke? Nah, kemudian sesi mengapa. Nah, ini kita akan masuki tugas kelompok. Nanti pian-pian ulun bagikan di dalam bor. Ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 7, 8. Berarti 2 kelompok, nanti 4. Di situ kita akan membahas nanti ada soal cerita Kak ya. Nanti belum. Capaian pembelajaran peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di ruang atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, studi kasus 3. Nah, ini sebenarnya ada di LMS juga, tapi kalau misalkan belum sempat menyimpan, kalau pian jelas pian screenshot-kan bisa, atau nanti ulun kirim di grup WA ya Kak untuk yang studi kasus, jadi pian bisa saling membaca. Kemudian ada juga pertanyaannya Kak di bawah ini. Nah, di dalam studi kasus 3 ini ada tentang Pak Gerak namanya. Nah, nanti pian baca, pian sesuaikan dengan pertanyaan di bawah ini. Nih, studi kasus ketiga yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, di sana di dalam yang studi kasus tadi yang ketiga. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah, jadi pian bisa jelaskan tadi, misalkan aset manusianya siapa saja misalnya. Kemudian aset apa lagi yang dimiliki. Nah, menurut yang cerita studi kasus 3 tadi. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Defisit. Nah, kalau defisit ini kelemahan lawan dari kekuatan tadi Kak. Itu nanti. Baik, kita coba masuk ke
bor, ulun bagi dulu nggih. Ulun kirim dulu di WA untuk pertanyaan yang studi kasus 3 Kak ya. Jadi pian bisa lebih jelas, mungkin kalau di sini screenshot-nya agak kecil nggih. Sebentar. Jadi untuk tugas nanti di kelompok bisa pian tulis di Word. Nah, lebih mudahnya nanti pian diskusi kira-kira apa jawabannya, jadi satu orang yang mungkin mengetikkan atau kalau kesusahan bisa aja di dalam catatan. Nah, nanti kita sampaikan setelah waktu selesai di diskusi, kita kembali ke main room utama nanti yang ini. Nah, jadi kita sampaikan apa saja yang sudah pian diskusikan nanti. Ini ulun kirim di grup. Masuk Kak, coba cek di WA. Nah, ulun bagi bor dulu ya. Untuk bor ini kira-kira paham aja Kak ya. Jadi nanti pian pada saat mau masuk bor itu ada bacaannya gabung sekarang. Nah, pian klik aja nanti Kak ya. Itu kalau yang pian masuk room yang sebelah. Atau misal pokoknya di layar pian ada keluar tulisan gabung, pian klik saja. Nanti itu setelah waktunya habis nanti akan kembali ke room utama yang ini Kak. Ulun bagi dulu Kak ya. Jadi yang pian kerjakan nanti studi kasus 3 itu pian bahas bersama-sama, kelompoknya berempat. Jawab yang pertanyaan yang ada di bawahnya tadi Kak, yang ada ulun kirim di kolom di WA. Nggih. Iya. Ulun bagi bornya dulu Kak ya. Sebentar. Ini ada 8, ulun bagi 2, 4. Sebentar. Waktunya 15 menit Kak untuk awal ini. Karena ini studi kasusnya ada 3 Kak. Jadi kita pelan-pelan saja nggih. Ya. Ada tulisan muncul Kak? Bergabung? Belum. Nah, di room 1 ini yang kelompok 1 yang tadi ada muncul bila ada tulisan gabung. Nah, pian bergabung dengan kelompok sebelah ya. Kak Ahmad Syafi'i belum gabung ke, ada tulisan join nggak Kak? Nah ya. Kemudian 1, 2, 3. Oh ya, pas 4. Nah, ulun matikan kamera, pian silahkan berdiskusi Kak ya. Yang tadi studi kasus 3. Silakan berdiskusi, pian tulis mungkin di Word atau apa nanti presentasikan. Silakan mengerjakan Kak. Jadi ini Kak kembali ke lihat WA dulu ya? Nggih, yang pian baca dulu yang di WA tadi, studi kasus pian baca dulu. Nanti pian diskusikan kira-kira apa yang pian kerjakan nanti. Nggih, ulun. Tapi
Nggih, tapi kitanya belum tahu masuk di kelompok mana nih, Kak. Ini pian kelompok 1, Kak. Ini sudah, ini Oh kelompok iya, 1. heeh. Nggih. Oh iya, nggih, terima Ya. kasih. Jadi kita matikan dulu ya nih. Heeh. Nggak apa-apa, Kak. Pian nyalakan kamera aja sambil ngobrol nggak apa-apa. Jadi lebih enak. Udah mau lihat ke WA? Nggak. Pian pakai HP ya, nggak masalah kalau pakai HP. Iya. Kalau yang pakai laptop tetap on kamera nggak apa-apa karena ini direkam juga. Terima kasih, Kak. Iya, Belum nanti dimatikan kembali dulu. lagi. Iya. Nggih. Iya. Gus, Iya. Gus, ngapain Iya. didiskusikan, Gus? Kan tahu kita tidak melihat WA-nya dulu. Melihat WA nanti kirim tadi apa bacaannya. Hambui aja manggawinya sorangan kawai. Kelompok 1 siapa? Tahu aja mana kelompok gabung kadang ngerti juga aku bisa. Bu Hamriah Bagi Ferry. Pak Ferry. kelompok 1 siapa Bu Hamriah? Bu Hamriah. Ada mendengar kalau gue saya. Ngantuk kalau kawan gue saya. Kita kembali lo Pak lah. Kita lihat WA bacaannya tadi dulu. Studi kasusnya kita lihat baca dulu di WA tadi. Karena dikirim sini. Lanjut. Ngelon kembali dulu. Ngelon kembali lo. Nah, pada studi kasus 3 pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kepada kepala sekolah, Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruang lingkungan, di luar lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Nah, sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa. Nah, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang ditutup tersebut. Nah, karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor, Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat menegosiasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua, peserta didik, serta mengajak berbagai pihak
untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah, melintasi perkebunan kopi tersebut. Silakan Agar kakak sambil pesimis diskusi gagasannya bersama-sama tidak nggih. dapat dilaksanakan Jadi nanti karena satu kepala sekolah tidak mencatat atau menuliskan di Word. Jadi melakukan jawabnya upaya bersama-sama. apapun. Terima Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana, sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, satu yang pertama, tindakan sekolah. Tes. Minggus, masuklah Minggus. Masuklah. Belum. Suara ulun. Kenapa? Suara ulun masuk leh. Oh, masuk banget. Iya dah. Tapi di WA ini di anu pun ada mau di laptop. Di sekolah. Fasilitasi. Ya. Gimana untuk kelompok 1? Bisa aja sambil diskusi secara online aja, Kak. Misalkan mau disampaikan, boleh. Bu Hamriah. Oi, Bu Hamriah. Hamriah, bawa gagasan dari kelurahan euy. Pak Ahmad, kedengeran lah ulun lah. Ayo, ada. Kita kebetulan juga ada menyimak. Ini kayaknya nih kasusnya antara pemilik kebun kopi dengan kepala sekolah atau pihak sekolah yang kebunnya kadang mau dijadikan lapangan olahraga. Pada dasarnya memang itu uang pencarian itu kan. Bisa aja kalau solusinya itu aja Gusai. Kadang mau dijadikan kebun sekolah, kalau memangnya ada anak ke situ ya tolong minta anaknya itu nego Abah Hikam. Supaya itu aja supaya bisa dipakai. Kita nuruti alur lo Pak lah. Iya, nuruti alur, saya alur. Kaji dulu alurnya. Tindakan pertama nang yang sekolah lakukan dulu Pak lah. Artinya menghubungi komite sekolah. Komite sekolah, kepala desa. Iya. Nah, kemudian tokoh masyarakat dulu. Iya. Nah, untuk bisa bernegosiasi dengan pemilik kebun kopi. Iya. Nah, itu yang pertama. Kedengeran lah, Pak. Bu Hamriah. Bon, kedengeran. Tuh kagus. Tapi yang tulisakan dulu ulun Bupati lo. Kelompoknya sama kita ini kan kelompoknya. Tapi yang tulis. Ya. Bu Hamriah.
Tulislah. Wah, Alhamdulillah tuh rajin menulis tuh. Ayo Nah, bantu tulis Agus. dulu. Nah, tulis dulu Bula. Oh, ini di WhatsApp nulisnya. Tulislah. Di WhatsApp nulisnya. Man. Udah tulis di buku Aku aja. di WhatsApp ya, tulis kalau aku kan tulis laptop. tulis Di di HP laptop aja kan aku. bisa aja. Ya itu di laptop ya, di Dia WhatsApp pakai teh. HP dia. Pokoknya asal ada Alhamdulillah salah bujuk tuh belakangan. Iya. Bukan. Lu bacakan enggak, Bu? Jadi beratnya tuh dalasan maju teh Hamburg ya kalau Iya. maju mundur kan ya. Iya, ulun bacakan lah. Ayo lanjut. Lanjut lah. Iya, tindakan yang perlu dilakukan sekolah. Ya. Tindakan yang perlu dilakukan sekolah. Nah, artinya menghubungi komite sekolah. Nah, menghubungi di sekolah. Oke. Kemudian kepala desa. Kepala desa. Mbak tokoh masyarakat. Iya. Tokoh masyarakat untuk bernegosiasi. Untuk bernegosiasi. Terus dengan pemilik perkebunan kopi. Iya. Ketika. Nah, itu dulu. Itu dulu kalau nih. Ya itu cukup aja dulu bisa karena fasilitas satu menambahkan. Itu pendapat belum kita. Pokoknya asal ada pendapat dulu kita. Asal ada pendapat itu kemampuan kita. Ada loh, Pak Ahmad nih hendak bebuli ke tempat asal kayak apa pulang nih. Takutnya Bu Hamriah. Oi. Sudah ulun katikakan tuh takutnya Agus juga tuh. Anak bebuli ke Jum asal tadi kayak apa nih pulang? Itu klik Gus. Ke kamera tuh Gus. Kamera itu bergaris tuh. Adang dulu. Kamera bergaris kalau. Bergaris kayak apa? Ada bergaris tuh klik jadi sampai bergaris timbul ikam. Ada ulun nah. Ada tuh lah. Malun bulik-bulikan we dulu hendak mencari Google tadi ya dulu nah. Bulik kasar dulu lah. Bulik kasar dulu nah. Hanya gabung. Iya, lanjut. Nah, tuh jadi, ada hijayat. Jadi aku Alhamdulillah Ikam Gus sama Agus kah juga kelompok keempat kah? Kita. Iya, berempat gitu, Pak. Berempat. Oke. Aku tolong dengarkan aja lah ada Bapak aku tak bisa juga ngeluarkan pendapat. Nah, tak bulik kayaknya. Nah, ya wah lanjut. Aku kira ngantuk tadi Bang. Aduh. Berarti Pak Minggu dua pulang. Nang kedua pulang lah. Nah, nang kedua tuh sudah bernegosiasi, lalu kita cari kayak apa ya pulang nih tuh. Identifikasi aset apa yang dimiliki itu kah? Takone Pak Agus tuh, Kak Agus tuh takone. Kenapa Kak kira-kira pulang Kak tuh? Iya. Kita menghubungi komite lewat komite kayak kepala desa, tokoh masyarakat, gesan bernegosiasi lawan Bapak ampun kebun kopi itu. Langkah berikutnya kira-kira apa tuh Pak? Ini kita permasalahannya berarti sengketa lahan kah modelnya Pak atau kayak Pak? Pan? Ya Pak. Permasalahannya mungkin sengketa lahan kah atau kayak apa ini? Ada ini artinya sekolah tuh hendak memakai lapangan yang ada di situ. Nah, jalan kekanakan sekolah, jalan mahantas, cuman di tukang kebun kopi itu ada membagi jalan. Ada mau kayak itu. Jalan. Sementara kepala sekolah tuh belum cuma jadi kita lewat komite sekolah, mungkin pendekatan lawan si tukang kebun kopi itu lawan kepala desa, tokoh masyarakat mungkin kita bawa gesan bernegosiasi gitu. Nggih. Anak murid kita kawan lewat. Berarti nomor 2 tuh identifikasi aset apa, berarti kekuatan kita tuh apalah kira-kira. Supaya kawa tuh nah maksudnya mungkin. Nggih. Identifikasi aset kekuatan. Baik, Kira-kira kembali apa kekuatan room utama semua Kak ya. Bagaimana tugasnya Kak? Sudah selesai?
Nanti kita coba presentasikan. Jadi apa yang Pian, oh sebentar, gambarnya belum muncul. Nah, ya jadi apa yang Pian diskusikan tadi coba dipaparkan dalam tugas kelompok. Mau kelompok 1 dulu atau 2? Silakan kalau ada mau duluan bisa raise hand. Nanti tadi bentuknya Pian Word kah, Pak? Kalau Word nanti bisa Pian share aja di tanda panah itu yang ke atas. Nah, itu presentasi. Silakan untuk kelompok 1 dulu untuk menyampaikan pemaparannya. Ayo Kak Hambuya, sampaikan Hambuya. Yang diketik di Word tadi. Yang pertama aja. Oh, iya. Yang pertama aja ada Bapak. Yang pertama ada Pak. Yang penting ada. Iya. Tolong bacakan Pak. Tindakan yang perlu dilakukan sekolah menghubungi komite sekolah, kepala desa, dan tokoh masyarakat untuk bernegosiasi dengan pemilik kebun kopi. Ya. Itu aja. Terus. Iya dah. Selanjutnya Iya. itu kan ada aset apa aja yang dimiliki. Nah, mungkin ada yang lain bisa kelompok 1 untuk memaparkan yang di dalam studi kasus 3 tadi, Kak. Silakan. Izin Kak. Ya, silakan Kak Agus. Kalau menurut Ulun, jawaban yang pertama tadi mungkin itu jawaban nomor 3. Strategi apa yang strateginya kayak itu. Kalau yang pertama itu mungkin jenis pendekatannya berbasis masalah. Ya. Oke, jadi tinggal satu lagi yang jawaban nomor 2 mungkin dari yang lain. Silakan saja kalau ada jawaban langsung dipaparkan aja Kak. Atau mau lain yang mau menyampaikan boleh. Kira-kira aset apa saja yang ada di dalam studi kasus 3 tadi Kak? Karena poinnya ada 3 pertanyaan tuh Kak. Silakan Pak Domingus, mungkin ada aset-aset yang ada di dalam cerita tadi. Iya Kak. Yang pertama tadi kan ini sekolah mau memerlukan fasilitas tempat berjalan kaki, kemudian untuk anak-anak lewat jalan pintas menuju ke sekolah mungkin lebih dekat. Itu kan tadi ininya isi cerita tadi. Sementara pemilik kebun kopi ngotot kadang memberikan ini untuk anak-anak bisa jalan kaki, lewat jalan pintas menuju sekolah. Kan itu inti ceritanya Kak ya. Oh iya. Enggak. Nah, lalu tadi jawaban nomor 3 tadi menurut Kak Hamriah tadi kita menginikan kepala desa, komite sekolah, komite sekolah, kemudian kepala desa, tokoh masyarakat untuk bernegosiasi dengan pemilik kebun kopi. Iya. Nah, untuk Kak Agus tadi apa Kak tadi? Kalau yang pertama tadi jenisnya pendekatan berbasis masalah. Oh iya. Tinggi. Jadi untuk yang berikutnya aset-aset yang ada di situ. Maksudnya Kak aset apa di perkebunan apa ini? Jadi yang pemilikan maksudnya ya Kak? Apa? Dan milik sekolah kah gitu maksudnya? Jadi aset apa saja yang bisa kita gunakan di dalam soal diskusi tadi Kak? Yang dimiliki kan pasti yang lingkungan ya, kadang tadi bisa dimanfaatkan. Kemudian
peserta didik, bisa kita manfaatkan juga dari gagasan dan partisipasi aktif peserta didik untuk berjalan kaki dan bersepeda tadi menuju sekolah. Nah, itu mungkin salah satunya. Baik, cukup untuk kelompok 1, terima kasih. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 2 untuk memaparkan tugasnya yang telah didiskusikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut, seperti aset manusia seperti kepala sekolah, guru PJOK, dan pemilik kebun dan siswa. Okay. Ya. Kalau soal nomor 2, identifikasi aset apa saja yang dimiliki situasi tersebut, seperti aset alam, aset fisik, lapangan di perkebunan, aset politik, aset sosial. Nomor 3, jelaskan strategi apa saja yang dikembangkan berdasarkan berbasis aset. Dalam situasi tersebut, bermusyawarah kembali yang melibatkan komite sekolah, kepala desa, orang tua siswa, dan pemilik kebun. Ya, Kak? Iya. Terima kasih untuk kelompok 2. Jadi di sana ada beberapa yang dimiliki, misalkan perkebunan tadi bisa kita manfaatkan lingkungan alam, kemudian peserta didik, kemudian aset sosial, hubungan antar lembaga, misalkan dari perusahaan tadi dengan sekolah, kemudian pastinya aset kepala sekolah sebagai pengambil keputusan, Kak ya, dan pihak yang diharapkan bisa bernegosiasi untuk menciptakan kerjasama dalam pihak perkebunan kopi. Kemudian untuk strateginya bisa menggunakan pendekatan kolaboratif dan komunikasi yang terbuka. Jadi Pak Gerak dapat melakukan pendekatan yang lebih kolaboratif dengan melibatkan Pak Soha dan pihak perkebunan dalam dialog yang konstruktif. Nah, itu mungkin garis besarnya, Kak ya. Bisa juga melibatkan komunitas sekolah dan orang tua, jadi bisa kita berkumpul rapat untuk menentukan jalan keluarnya seperti apa. Kemudian bisa dengan membangun aliansi dan pemangku kepentingan lain, bisa kita minta bantuan pihak luar, nah, atau dengan menyusun proposal yang struktur. Nah, itu mungkin pendapat dulu. Tapi pendapat Pian juga luar biasa. Jadi apapun yang pendapat itu kita terima, kita tampung. Jadi makanya kita saling berdiskusi. Terima kasih Kak untuk studi kasus 3. Nah, ini nanti ada lagi studi kasus 5 dan 4. Aplaus dulu untuk kakak-kakak semuanya. Ya, untuk awal-awal mungkin kita masih agak bingung sedikit atau mungkin waktunya agak lewat. Nanti yang kedua kan ketiga agak sudah terbiasa, mungkin bisa lebih cepat Kak ya. Ulun share lagi. Kita masuk ke sebentar. Nah, sudah masuk Kak? Oke, kalau defisit tadi itu lawan dari kekuatan ya Kak, kelemahan yang dimiliki basic thinking, hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat, ya mungkin yang lingkungan atau faktor alat yang kurang, sarana dan prasarana juga kurang memadai, mungkin itu juga menjadi salah satu penghambat. Nah, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Nanti kita lanjutkan, kita masuk ke studi kasus 5 Kak. Nah, ini ada lagi kasusnya, ulun share, kelompoknya ulun bagi lagi Kak. Nanti mungkin bisa ada perubahan lagi untuk orang-orangnya. Ulun share di WA Kak ya untuk studi kasusnya. Karena ini studi kasusnya ada 3 Kak. Mudah-mudahan kita bisa tepat waktu untuk menyelesaikannya. Sebentar ulun. Nah, ini agak soalnya satu saja. Jadi bisa lebih cepat, tapi mungkin Pian diskusikan nanti kira-kira apa saja yang ada di dalam sana.
Sudah masuk Kak? Coba cek di room. Ini ulun bagi room lagi Kak ya. Pian masuk lagi sebentar. Stop share dulu. Roomnya masih 2 juga, cuma mungkin orangnya ulun acak lagi supaya ada penyegaran. Kalau bisa waktu diskusi, pian nyalakan on kamera saja enggak apa-apa. Karena terekam juga untuk diskusinya Kak. KPRI, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih Kak Amri ya. Ulun ada tamu, jadi rehat sebentar lah. Oh nggih, siap. Enggak apa-apa Kak. Nanti kembali lagi Kak ya. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, ulun bagi roomnya dulu Kak ya. Ya, silakan bergabung Kak. Yang di grup sebelah kalau ada yang masih di grup sebelah. Kalau yang masih di sini berarti tetap di sini Kak ya. Sudah masuk tadi Kak di WA. Nah, langsung saja pian baca dulu, nanti langsung pian kerjakan guys seperti tadi Kak ya. Semangat Kak. Siap. Tamu pulang kita Pak. Nek pian Pak. Nek pian. Iya, oke. Ya, ada melihat lagi pada mic Mbak Mati. Ikam ketik sapilah. Ini Pak. Ketik. Nah, jadi nih kasusnya ini sebetulnya perdebatan aja, artinya prestasi itu di sekolah tuh sangat penting atau kada penting. Nah, kayaknya setelah mengikuti BPG kita mengajar dengan penerapan gaya komando. Saya kong mau gaya komando lah. Jadi anak tidak bekerja dalam belajar Bu Hayati menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini bergeser PJOK sebagai prestasinya dulu perlu diluruskan. Mengenai Bu Hayati Pak, guru-guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapat bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena mencapai prestasi serta didik adalah satu-satunya bukti bujur pencapaian prestasi serta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat Bu disampaikan oleh Ibu Hayati, tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak. Banu argumen aja lah. Ya, beda pendapat aja, sekelompok sependapat dengan Ibu Hayati. Bagaimana cara Ibu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Nah, jadi kayak Pak Ibu Hayati nih dengan argumen sidin itu artinya
apa istilahnya tuh Meyakinkan mengarahkan ke arah yang benar gitu nah. Iya. Karena saya berpendapat selama ini kan pembelajaran BJOK di sekolah tuh ibaratnya itu salah menurutnya, lebih mengarah kepada prestasi, padahal bukan poin prestasi itu pembelajaran BJOK. Kalau prestasi itu kan kita di ekskul ya kalau iya ujar. Nah jadi di ekskul, kalau prestasi itu kalaunya di sekolah tuh kita pembelajarannya mengarah kepada anak-anak itu bergerak, ceria, gembira mereka kan. Nah kalau prestasi kita di ekskul itu arahnya. Jadi kayak apa nih yuk? Kurang lebih 13 menit lagi waktu asal akan sampai. Kurang lebih 13 menit lagi waktu asal akan sampai. Berarti aset manusia dulu sapi ya, yang memanfaatkan aset manusia. Halo Pak Sapi. Lost koneksi kakak. Tes. Mati kampun ulun. Apunku yang mati nah jaringannya ada stabil. Keluar sama. Keluar apunku. Pulang nah. Didaftarkan di stabil itu yang baik ide dan saran dan pengurus MGP dan Bu Hayati menyampaikan. Berarti asetnya itu aset manusia dulu yang jelas. Aset manusia itu melibatkan guru PJOK. Manusia melibatkan guru PJOK, itu nah seluruh guru PJOK dalam lingkungan musyawarah MGMP, musyawarah mata MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Nah, musyawarah. Itu kan dalam aset manusia melibatkan guru PJOK dalam musyawarah di MGMP. Iya, di MGMP. Oke. Berdasarkan studi kasus kelima, bagaimana caranya tuh tadi dengan cara melakukan webinar. Berarti Ibu Hayati ini apa istilahnya tuh secara resmi membahas masalah itu. Nah, kan webinar itu berarti ada permasalahan yang dibahas di pertemuan itu gitu nah. Ya secara resmi membahas. Iya, secara resmi membahas di webinar tentang permasalahan tersebut. Nah, berarti asetnya itu kalau webinar berarti aset apa itu? Tersebut sosial. Aset sosial. Sosial lah. Ini sosial. Aset sosial. Nah, Pak, pertanyaannya satu aja. Pak Domingos, ya Pak ada tambahan nggak? Iya, Pak Domingos. Pertanyaannya sebutin, guys. Berdasarkan studi kasus kelima, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Nah, ini toh berdasarkan studi kasus kelima, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Berarti ya tadi melaksanakan apa? Webinar. Secara resmi membahas tentang permasalahan tersebut. Iya. Jadi itu aja jawabannya, Lek. Nggih. Pak Domingos. Pak Domingos suaranya. Suara mic, Pak. Mic-nya diaktifkan, mic-nya, Pak. Belum terdengar Pak Domingos. Kalau ada sarannya lah. Iya, kalau ada saran. Kalau ada saran yang lain. Tidak, masih belum terdengar Pak Domingos. Pak Sapi ada mendengar kah? Ada. Sama. Ada suaranya Pak Domingos, tidak ada suaranya. Resen berarti angkat tangan. Itu masih mic-nya masih tanda mati tuh. Kada kedengaran suara pian kai. Ada masuk Pak Domingos.
Kada masuk guru, suara pian guru, kada masuk. Kada masuk. Volumenya bisa lah volumenya Bang, Kak. Volume pian Bang, Kak. Volume HP. Volume di HP pian. Di pol. Supaya terdengar. Bisa tak keluar bisa nih. Atau pian nih pas jaringan lelet jadi harus di restart lagi. Nah, belum masuk suara pian belum masuk. Kak Domingus kayaknya 2 akun tuh. Coba yang satunya Kak, coba yang di HP. Ini di HP Kakak. Soalnya ada 2 akun. Akun satunya nih juga ada nih. Mungkin terlalu kepicik ke Google yang link emailnya satunya kayaknya Kak. Coba Kak Domingus buka di Google-nya, pilih yang email yang pian pertama pakai Kak. Itu kedua pian. Silakan lanjut Kak. Iya, terima kasih. Pak Sapi siapa yang tadi ya kalau udah. Ulun kayaknya membacakan misal jawabannya lah. Misal disuruh nih. Ya. Berdasarkan studi kasus kelima, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Memanfaatkannya dengan cara melakukan webinar dengan secara resmi membahas tentang permasalahan tersebut. Ya, yang melibatkan misalnya kan jadinya aset apa aja di situ. Jadi asetnya ada aset manusia dan aset sosial. Nah, iyalah. Kalau misalnya kan di asetnya aset apa aja jadinya kan pertanyaannya ulang. Misalnya pertanyaannya sebutin aja. Iya, pertanyaan sebutin aja kalau kue dikembangkannya gitu nah. Sebentar Kani sudah masuk nih. Alhamdulillah masuk Kak Domingus. Iya. Kira-kira pendapat kalian apa Kak? Tambahan. Iya. Tambahan. Iya dah cukup aja tuh. Oh cukup aja sudah. Nah ya bila cukup aja berarti ya ada tuh. Oke, kita kembali lagi ke room utama kayak bergabung kembali. Baik, kita langsung saja karena masih ada studi kasus satu lagi, jadi biar waktunya kita cepat dan sampai. Silakan untuk kelompok 1 menyampaikan dari kelompok Kak Yusda tadi dan Kak Ahmad Safi'i, Kak Domingus. Safi'i, sampaikan Pak Safi'i. Silakan, Kak. Terima kasih kesempatannya. Dari studi kasus tadi, kita dapat mengambil kesimpulan berdasarkan kasus kelima, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan asetnya secara maksimal dengan cara melakukan webinar secara resmi dipertemukanlah kedua belah pihak tadi lah untuk membahas resmi permasalahan dengan cara melakukan webinar dengan secara resmi membahas tentang permasalahan tersebut. Nah itu aja. Mungkin kalau asetnya dari aset manusia melibatkan guru, PJOK dalam musyawarah DMGMP. Oke, terima kasih Kak. Iya, terima kasih. Ada tambahan dari Kak Yusda atau yang lain? Silahkan. Ya rasanya itu Kak cukup Kak. Mungkin aset sosial juga ada itu mungkin ya. Iya. Jadi aset manusia dan aset sosial. Iya. Iya. Terima kasih untuk kelompok 1, aplaus kita kasih tepuk tangan. Kemudian silakan untuk kelompok 2 untuk memaparkan jawaban. Silakan Kak. Monggo kelompok 2. Ada Kak Agus, Kak Hanapi, Kak Ahmad tadi, Kak Amria. Kak Supian ya tadi. Silakan Kak, kelompok 2. Halo Kak Hanapi. Ya Kak. Kelompok 2, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Menurut kami secara aset manusia, aset sosial, teman sejawat ya, dan peserta didik, melibatkan peserta didik. Ya Kak. Oke, ada lagi. Kak Agus bisa dijelaskan? Ada lagi kelompok 2? Ya. Menambahkan dari kata Kak Supiani, aset sosial yang bergabung bisa menggunakan dengan MGMP.
Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2. Untuk kelompok 2 juga kita kasih oplos dulu. Ulun buka share lagi. Nah, tadi belum keluar Kak ya? Sudah. Ya, studi kasus 5 itu Bu Hayati tadi ya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini ada yang pertama Kode Bingkus ada? Silakan. Enggak, pencet aja Kak. Oh iya. Pencet Kak. Oh iya, silakan. Iya. Enggak. Ya, jadi di sini ada dipaparkan aset-aset yang dimanfaatkan Bu Hayati. Yang pertama, komunitas MGMP, PJOK, SMP tingkat kabupaten. Nah, itu bisa digunakan oleh Bu Hayati. Kemudian pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Kemudian peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP dan pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinarnya. Jadi itu yang bisa dilakukan Bu Hayati untuk aset-aset yang dimanfaatkan. Baik, lanjut kita bagaimana ini ada studi kasus 4. Satu lagi Kak ya. Ulun share lagi di grup untuk biar supaya memudahkan pian membaca. Sebentar. Nah, ini tentang Pak Jiwaraga. Pak Jiwaraga. SMA Jiwaraga. Kalau di situ mungkin kurang jelas, ulun kirim di grup. Nah, silakan Kak. Ambil dibaca, ulun bagi room-nya lagi Kak ya. Waktunya kita agak cepat saja. Sebentar, ulun stop share dulu. Sambil dibaca aja dulu Kak. Soal ceritanya ulun bagi ininya sebentar. Ya, silakan Kak. Sudah ulun bagi kelompoknya. Langsung saja pian masuk ke room-nya. Selamat mengerjakan Kak. Gus, yang ketik lah. Berlima Kak kita. Terus tadi Padu minggu itu kedua akunnya. Oh. Berapa orang lagi kita deh? Berlima juga ya. Ketik lah. Gus, kamu ketik lah. Terus tadi ketik kan. Hah? Ada itu aset yang dimiliki SMA Jiwa tuh, nah aset itu berarti aset manusia. Dua Gus nih.
Ulun Pak mengatakan Pak. Yang pertama aset yang dimiliki oleh SMA Jiwa Raga. Pertama ada aset. Pertama ada itu Pak. Macam-macam asetnya dan aset apa yang sudah dimanfaatkan itu Jepang. Aset yang ada dulu apa asetnya pernah? Itu kan aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga apa aja asetnya? Berarti yang pertama itu kan manusia itu terdiri dari guru PJOK, kepala sekolah, guru-guru yang ada di situ, termasuk tadi wakil bidang kesiswaan, nah itu kan. Habis itu kayak komite sekolah, orang tua siswa, itu masuk di aset mana tuh? Manusia juga atau Agus? Dari yang lain dulu pendapatnya. Hah? Ini yang lain dulu. Kita aset sarana prasarana tuh sebut juga. Berarti fisik, aset fisik berarti alat. Berarti aset fisik itu kan sarana prasarana, alat-alat olahraga. Kira-kira 3 itu aja Bang. Ada kamu Iya lagi yang menambahkan? Ikan mana pandir lah. Selah. Iya. Ikan gini pandir. Pian gen. Nah, ikan tuh pandir. Aku kan ada banget tek lah. Ketik di chat di kolom chat. Tubuh Pak Supiani tadi mengetik. Nah, aset apa tadi? Aset manusia. Aset fisik tadi leh. Ya, sarana prasarana karena Pian bisa menjelaskan tuh. Aset fisik. Yang komite sekolah itu aset apa? Aset sosial. Kan manusia kayaknya itu masuk tapi Komite tadi manusia, Pak. Komite tadi manusia. Kemudian fisik tadi Pak ada di situ gedung olahraga tadi gedung yang ada terpakai itu. Alat-alat olahraga kan fisik juga. Di atas Pak ada pendanaan masuk ke Pak finansial. Nah, finansial berarti aset finansial. Ada, nggih. Aset finansial. Nah, itu ada lagi pertanyaan kedua yang sudah digunakan aset apa aja? Ada beberapa yang digunakan. Kalau finansial itu nyata kada dimanfaatkan dan mungkin. Ada kalau Gus pertanyaan kedua Gus. Ya, kalau aset finansial tadi nyata kada termasuk udah. Soalnya kan tadi itu ruangannya itu kisahnya itu terkunci terus. Dikunci. Finansial itu aja keuangan. Ya, sarana maksudnya itu kada kalau dimanfaatkan secara maksimal tuh. Berarti yang pendanaan dari orang tua. Kan? Dan apa yang sudah dimanfaatkan nih? Mungkin yang sudah dimanfaatkan itu
alat itu memang dimanfaatkan, cuman gak ada secara maksimal, mungkin gitu kan. Berarti jawaban yang kedua tadi apa? Yang ini. Dan yang sudah dimanfaatkan itu apa aja? Apa? Yang sudah dimanfaatkan? Alat olahraga Bang, tapi gak ada maksimal tulisannya di studi kasus tuh. Berarti alat lah. Alat olahraga aja yang tidak. Berarti aset fisik, berarti aset fisik sebagian dipergunakan walaupun ada yang bisa rusak kalau kayak itu kah? Aset manusia berarti juga sudah dimanfaatkan, aset manusia tuh. Ya tinggal aja gitu. Karena kan berarti aset manusia itu kan berarti juga sudah dimanfaatkan kalau karena terlibat Bang di situ tuh. Berarti kepala sekolah meminta waka kurikulum untuk memaksimalkan lagi. Nah, itu kan aset manusia. Suruhannya itu. Iya. Dalam apa? Kepala sekolah meminta kalimat terakhir tuh. Baik Kak, waktunya udah habis untuk studi kasus 4 ini. Silakan bertanya berapa nih? Memaparkan untuk tugas kelompok studi kasus 4 dari kelompok 1. Silakan Kak. Iya. Aduh, ini sebentar kayak azan lagi nih. Oh nggih, siap. So ini dekat masjid rumah. Nggih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1, jawaban kami adalah aset yang dimiliki oleh SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan adalah aset manusia, yaitu guru PJOK, guru-guru yang ada di sekolah itu, termasuk tadi wakamat kurikulum, kesiswaan, komuniti sekolah, dan orang tua. Kemudian aset fisik, yaitu sarana prasarana, alat-alat olahraga, dan gedung. Dan juga aset finansial, karena ada pendanaan dari komite sekolah kan untuk pembelian dari orang tua. Ya, pendanaan dari orang tua untuk membeli alat-alat olahraga itu. Jadi yang sudah dimanfaatkan itu adalah aset manusia, karena sudah terlaksana karena sudah dimanfaatkan karena terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelajaran PJOK, dan juga ada sebagian aset-aset yang fisik yang juga sudah digunakan. Ya, mungkin itu Kak Ferry. Iya, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 1, kakak-kakak. Jadi kalau dari studi kasus 4 ini memang sekolahnya banyak duit kayaknya ya. Jadi sampai penyusunan anggarannya luar biasa. Nah, dibanding kasus yang sebelumnya kan ada soal mungkin tempatnya yang di kebun. Nah, kalau ini kan di kota-kota strategis. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Nanti kita akan penguatan. Kelompok 2 silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga? Aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga seperti aset manusia, aset finansial, aset sosial, fasilitas fisik, dan yang sudah dimanfaatkan. Karena kurangnya komunikasi antara penjaga sekolah dan guru PJOK saling melimpah tanggung jawab. Ya, saja. Baik. Aplaus. Aduh. Maaf ya. Aplaus untuk kelompok 2. Baik, ulun sambil share lagi. Di sini ada keterangannya Kak ya.
Sudah muncul, Kak? Nah, itu studi kasus 4 tadi ya. Di bawah tadi, bentar. Ya, studi kasus 4 ini yang ditanyakan adalah apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan. Nah, coba kita lihat di slide selanjutnya, itu ada keterangannya ya, Kak. Nah, yang pertama terletak di daerah perkotaan strategis. Kemudian sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Nah, itu sekolahnya lengkap sepertinya. Kemudian pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Wah, luar biasa sekali sekolahnya. Kemudian slide selanjutnya, upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, kemudian kesiswaan, sarpras, guru, komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Nah, kemudian keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kebijakan dari kepala sekolah yang menentukan bagaimana sekolah itu berkelanjutannya. Nah, jadi tadi sudah ada 3 kasus ya, Kak, ya, yang Pian diskusikan. Mungkin gambarnya seperti itu, Kak, nanti tugasnya, Kak. Nah, jadi Pian untuk setelah ini ada tugas yang dikumpulkan lagi, tapi masih ada waktu, santai saja. Nah, perlu diingat ada 7 aset yang diberdayakan, diantaranya aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Nah, keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, kemudian komite tadi yang bersuara ya, Pak Sekolah sebagai pemimpin pelajaran, dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Jadi di sini peran kepala sekolah sangat besar sekali. Nah, di mana posisi kita sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan? Nah, apa saja aset yang dimiliki dalam satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas? Nah, di sini ada Figma lagi, Kak, sebenarnya masuk ke dalam sini. Nanti coba Pian ini seharusnya kalau masuk di Figma ini, Pian harus login dulu dengan email. Kita belum sempat mencoba, Kak, ya. Nanti ulun share di grup kelas saja. Nah, coba Pian login dulu nanti setelah kelas ini, karena waktunya udah nggak sempat, nanti takutnya habis kita waktunya. Jadi kalau sudah masuk situ enak, kita waktu kelas nanti ada Figma-nya, tinggal kita kerjakan saja, Kak. Nanti coba Pian login saja. Nanti ulun share link untuk Figma-nya. Nah, bagaimana Anda memanfaatkan aset yang ada di satu pendidikan Anda? Strategi apa yang kita lakukan? Nah, di sini sebenarnya ada lagi pakai aplikasi Padlet. Nah, ini beda lagi, Kak. Pakai link juga. Pian harus login juga. Nanti kita coba lain waktu bisa untuk mencobanya, karena harus login dulu, perlu waktu. Nanti ulun kirim juga di link di grup kelas ya, Kak, supaya nanti enak kalau sudah login tinggal pakai saja, Kak. Nah, lakukan 5 menit. Apa saja tugas dilakukan? Nanti mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah, sekolah, atau masing-masing yang dimanfaatkan secara efektif. Kemudian dapat memilih salah satu jenis sumber daya yang akan disisihkan dari 7 sumber daya yang ada. Hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang disediakan di LMS. Nah, jadi untuk tugas 1.2 yang bagian D itu nanti ada link untuk ulun sharekan lagi nanti, jadi supaya Pian nyaman tinggal ngetik aja. Iya. Jadi seperti ini nanti bentuknya. Aset Pian di sekolahan tuh misalkan aset manusianya apa saja, kemudian pemanfaatannya, keterangannya, sampingnya bisa nanti Pian isi. Kan sudah kita coba tadi, mungkin Pian dari kasus yang tadi bisa mencernanya, jadi Pian manfaatkan apa saja yang aset-aset di sekolah Pian masing-masing gitu. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, peserta memiliki perspektif atau pendekatan yang berbasis aset kekuatan. Kita hari ini tentang kekuatan ya, Kak, ya.
Kalau yang kelemahan pasti ya mungkin ada juga, cuma kita membahas kali ini tentang aset kekuatan atau yang kita miliki. Nah, terima kasih. Nah, slide-nya sebenarnya masih ada banyak ya. Untuk yang ini memang habis, cuma ini sedikit tadi ada tertinggal sedikit saja, Kak. Sebentar. Nah, ini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Nah, di dalam sebelah kiri itu merupakan atau kelemahan tadi yang defisit, basic thinking, masalah atau kesalahan. Upayanya itu hanya mencari dan mengatasi masalahnya, kemudian perspektif pasti ada sesuatu yang salah. Kemudian fokusnya cari kelemahan dalam sistem tersebut. Nah, kalau di dalam defisit itu hanya mencari kelemahan saja. Dibandingkan yang warna hijau itu merupakan kekuatan ya Kak ya. Upayanya pasti mengidentifikasi atau apresiasi, selidiki kekuatan potensi yang dimiliki di dalam aset sekolah tadi. Perspektifnya pasti ada kekuatan atau potensi yang dimiliki. Mungkin kita belum menyadarinya, tapi dengan kita identifikasi, kemudian selidiki, pasti punya aset-aset yang kekuatan yang luar biasa. Kemudian fokusnya kekuatan atau aset dalam sistem tersebut, semangat, gotong royong, kooperasi, masalah sama dengan tantangan baru dan sebagai lompatan. Jadi pengalaman emosinya adalah bahagia. Jadi kalau bisa kita pasti pilih yang tentang kekuatan basic thinking atau yang memiliki positif ya kayak yang warna hijau tadi ya Kak ya. Baik. Untuk tugas sedikit ya Kak, ulun share aja ya supaya ada gambaran Bu Anpian nanti untuk mengerjakannya. Ini ulun bukakan di LMS sebentar. Untuk jadwal masih lama kayaknya Kak, hari Kamis depannya atau nggak salah. Jadi ini masih libur kita agak lumayan panjang. Tapi libur di sini bukan libur off banget ya, tapi sambil pian buka LMS. Jadi ada kelas namanya asinkronus. Nah, itu kelas mandiri belajar online. Di situ juga ada ngerjakan soal-soal. Nah, pian sambil buka LMS-nya setiap hari, ya satu waktu-waktu santai lah. Jadi nggak memberatkan pian pada saat pembelajaran di sekolah ya enggak. Ini belum bukakan sebentar. Setelah ini kita selesai Kak ya. Turun share screen dulu. Iya, satuin lagi Kak. Belum menjelaskan untuk tugasnya sebentar. Keluar Kak? Nah, lakukan pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, di situ ada unduh tabel pemetaan aset. Nah, nanti pian klik saja di situ. Ini Kak, keluar Kak ya. Nah, jadi rubriknya ada 4 kriteria yang harus pian masukkan di sana. Jadi supaya nilainya maksimal 100%. Kalau 1 saja 25 poinnya. Kalau 2 50, kalau 75 itu baik. Kalau 4 kriterianya ada sangat baik. Jadi yang indikatornya itu ya, yang pertama hasil pemetaan mendukung tercapainya dampak yang ingin dilihat. Yang kedua pemetaan aset komprehensif modal yang dipetakan dijelaskan dengan rinci. Yang ketiga hasil pemetaan aset yang realistis. Kemudian hasil pemetaan aset relevan dengan kebutuhan. Nah, pian di sini silakan nanti kerjakan, tapi enggak hari ini Kak ya. Ini ada batasnya itu tanggal 14 September Kak. Ini baru tanggal berapa ya? 13 ya? Oh, besok berarti. Nah, setelah itu kita nggak ada Zoom lagi, masih lama waktunya. Jadi pian bisa fokus untuk mengerjakan tugas ini. Untuk contoh-contohnya mungkin bisa nanti ulun share juga sebagai gambaran pian untuk mengerjakan. Ya, ulun stop share dulu. Kita cukupkan hari ini karena waktunya udah agak lewat sedikit.
minta rela Kak ya. Karena kita banyak tadi studi kasusnya sampai 3, jadi perlu waktu yang lumayan banyak. Baik, silakan untuk menutup doa kali. Tadi dibuka sama siapa ya Kak? Doa, lupa saya. Ahmad Syafi'i Kak Ahmad ya? Silakan Kak Ahmad untuk menutup doanya. Silakan Kak Ahmad Syafi'i untuk menutup doa pasti doa. Untuk menutup kegiatan hari ini kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Kak Ahmad Syafi'i yang telah membuka dan menutup kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila di dalam LMSPN ada kesulitan atau mungkin sulit mencerna, boleh saja Kak kita sharing-sharing saja, mau Japri Ulum atau di grup boleh saja, nggak masalah. Jangan malu-malu untuk bertanya Kak ya. Kita foto dulu Kak, yang mungkin ada belum muncul, silakan munculkan gambarnya Kak ya. Sebentar, Ulun buka yang satunya. Ya, gayanya apa nih? Mau gayanya gimana Kak? Ganti-ganti kita gayanya. Kemarin sudah hormat, gini, apalagi Kak gayanya? Ada saran? Silakan. Bebas. Ini Kak. Oke, siap ya. Ulun ambil gayanya. Pasang dulu tangannya. Iya. Sebentar. Belum Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Iya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Ulun minta rela, mungkin ada salah kata atau waktu yang menyita waktu Buan Pia, mudahan kita ini bisa terus sampai selesai Kak ya, terus semangat, saling kita berkolaborasi, saling mengingatkan. Akhiri, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat ya. Untuk tugas besok ya Kak, lihat Heng. Untuk tugas. Kenapa Kak? Untuk tugas besok Kak tegak Heng. Yang tanggal G, dudatnya tanggal 14. Jadi bisa sambil pian cari referensinya, nanti sambil ulun coba bantu nanti. Oke. Iya Kak. Oke Kak. Terima kasih. Iya, sampai ketemu. Sampai ketemu berikutnya.